Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hayo, masih semangat kan belajarnya? Pagi ini Ibu Guru bakal menjelaskan tentang tema 1, indahnya kebersamaan. Kelas 4 semester 1. Subtema 1 yang akan kita pelajari tentang keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara, Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukuri. Atau yang biasa semboyan katakan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, berikut ini adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Yang pertama ada pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menaati rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal dengan bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbentuk dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepatalung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman sangat senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Setelah itu, kita akan belajar tentang paragraf. Nah, di sini setiap bacaan itu biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi, dalam sebuah paragraf itu ada satu gagasan pokok dan beberapa gagasan penjelas. Untuk contohnya, mari kita perhatikan paragraf kedua berikut. Di sini terlihat ada 7 kalimat, di mana dari barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku sebagai kalimat pertama. Yang kedua, dari rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan kemasan sebagai kalimat kedua. Rombongan perempuan mengenakan baju cele ini sebagai kalimat ketiga.
Baju ini terdiri atas atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah sebagai kalimat keempat. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku ini sebagai kalimat kelima. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang ini sebagai kalimat keenam. Terus budaya Maluku sangat unik dan menarik ini kalimat ke-7. Sekarang kita belajar mencari ide pokok. Kita lihat kembali di kalimat pertama. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Lah, di kalimat pertama ini kita membahas tentang rombongan dari Maluku. Kita lihat di kalimat kedua, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Kalau dilihat, kalimat kedua ini menjelaskan tentang rombongan juga. Jadi, kalimat kedua ini menjelaskan kalimat yang pertama. Coba kita lihat kalimat yang ketiga. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Lagi-lagi tentang rombongan. Jadi, kita simpulkan kalimat ketiga ini membahas tentang kalimat pertama. Jadi, bisa disimpulkan kalimat pertama sebagai gagasan utama dan kalimat kedua sampai ketujuh sebagai gagasan penjelas. Bisa dimengerti anak-anak? Untuk latihannya, coba temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf ketiga, 4, dan 5. Nah, kali ini Ibu Guru bakal menjelaskan tentang keragaman budaya Indonesia. Adapun yang pertama adalah suku bangsa. Yang kedua adalah rumah adat. Yang ketiga adalah pakaian adat. Yang keempat adalah senjata tradisional. Yang kelima adalah tari daerah. Yang terakhir adalah alat musik tradisional. Nah, kali ini Ibu Guru bakal membahas tentang keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Di Pulau Jawa ada Jawa, Oseng, Tengger, Samin, dan sebagainya. Di Pulau Kalimantan juga ada Dayak, Kutai, Pasir, Banjar, dan sebagainya. Pulau Sumatera juga ada Batak, Melayu, Minangkabau, Jambi, dan sebagainya. Selanjutnya di Pulau Sulawesi ada Gorontalo, Makassar, Bugis, Minahasa, dan sebagainya. Di Bali dan Nusa Tenggara biasanya ada suku Bali, Sasak, Sumbawa, Pima, dan Manggarai. Di Pulau Maluku juga ada Ternate, Madule, Tidore, Bacan, dan Suka. Yang terakhir di suku Papua ada suku Asmat, Dani, Korowai, Bauzi, Muyu, dan Huli. Selanjutnya, ini ada keanekaragaman rumah adat di Indonesia. Yang pertama, ada rumah joglo yang terletak di Jawa. Bentuknya seperti ini ya anak-anak. Yang kedua, ada rumah gadang dari Sumatera Barat. Yang ini adalah rumah Banjar dari Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya ada rumah Krong Bade dari Aceh. Nah, dan ini ada rumah rakit limas dari Bangka Belitung. Selanjutnya ada rumah limas lagi dari Sumatera Selatan. Dan rumah kebaya dari DKI Jakarta. Dan selanjutnya ada rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada keanekaragaman pakaian adat di Indonesia. Apa saja? Yuk kita belajar. Yang pertama ada baju ulos dari Sumatera Utara. Gambarnya seperti ini ya anak-anak. Yang kedua ada baju adat Melayu dari Riau. Yang ketiga ini dari DKI Jakarta yaitu pakaian adat Betawi.
Dan selanjutnya yaitu pakaian adat dari Jawa Timur. Ini yang biasanya baju Pak Sakera. Selanjutnya ada baju adat Bali, bentuknya seperti ini ya gambarnya. Selanjutnya ada pakaian adat perang dari Kalimantan Barat. Selanjutnya, senjata dan tari tradisional yang ada di Indonesia. Pertama, ini bentuknya rencong dari Aceh. Yang kedua ada keris dari Jawa, celurit dari Madura, belati dari Papua. Yang ini ada tari kecak dari Bali. Yang kedua ada contoh tari remong dari Jawa Timur. Yang selanjutnya contoh tari saman dari Aceh. Kita masuk di alat musik tradisional. Alat musik yang pertama yaitu angklung. Biasanya angklung ini berasal dari Jawa Barat yang memainkannya itu dengan cara digoyangkan. Yang kedua adalah saluang. Biasanya ini berasal dari Sumatera Barat yang dimainkannya itu dengan ditiup. Yang ketiga adalah kecapi. Kecapi berasal dari Jawa Barat dan dimainkan dengan cara dipetik. Yang keempat yaitu kendang. Biasanya kendang dan tifa itu dimainkan dengan cara dipukul. Biasanya kendang ini berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua. Nah, sebagai anak Indonesia, kita harus merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai pendapat, menghargai perbedaan, merupakan wujud dari persatuan dan kesatuan. Pada halaman 11, coba kalian tuliskan nama alat tradisional lain yang kalian ketahui, beserta jelaskan asal daerah alat musik tersebut, cara memainkannya, serta cara terjadi bunyi pada alat musik tersebut. Contohnya, alat musik, suling, daerah asal, Jawa Barat, cara memainkannya dan cara menghasilkan bunyi, ditiup, sehingga menimbulkan getaran udara di dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah, anak-anak sekalian, Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, bagaimana sih cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Jadi, bunyi yang lebih keras itu dihasilkan oleh getaran yang lebih kuat. Jika getarannya kuat, maka bunyi akan dihasilkan lebih keras. Jika getarannya lambat, maka akan menghasilkan suara yang lebih pelan. Jelas ya anak-anak? Nah anak-anak, menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan loh. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Nah, jadi karena kita hidup di Indonesia yang beraneka ragam, jadi kita harus mempunyai sifat menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, atau yang disebut sebagai toleransi. Itu saja dari Ibu Guru, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan di hati anak-anak ya.